today? I hope you are in a good condition. Okay students, before we start our study today, let's pray together. Please raise your hand. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada hari ini kita sudah memasuki tema 3, subtema 1. Lalu apa ya yang akan kita pelajari pada hari ini? Let's check this out. Tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebelumnya, kita simak yuk tujuan pembelajaran pada hari ini. 1. Siswa dapat mengetahui pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. 2. Siswa dapat mengidentifikasi keadaan geografis di Indonesia. 3. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri bentang alam suatu wilayah. Teman-teman, wilayah Indonesia membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Bentang alam tersebut terbagi menjadi beberapa wilayah, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan juga pantai. Setiap wilayah memiliki cirinya masing-masing loh teman-teman. Lalu, bagaimana ya ciri dari masing-masing wilayah tersebut? Kita simak yuk penjelasan berikut ini. 1. Dataran rendah. Tahukah kalian apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran rendah memiliki udara yang relatif panas. Dataran rendah dapat digunakan untuk pertanian padi, perkebunan kelapa, dan juga perkebunan tebu. Selain itu, dataran rendah dapat dimanfaatkan untuk peternakan, perumahan, dan juga industri. Dari pemanfaatan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa mata pencaharian atau pekerjaan penduduk dataran rendah biasanya adalah seorang petani, peternak, bahkan pegawai perusahaan. Teman-teman, tempat yang kita tinggali sekarang termasuk ke dalam dataran rendah loh. Berikutnya, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dapat dimanfaatkan untuk perkebunan teh, kopi, dan juga kina. Selain itu, dataran tinggi dapat dimanfaatkan untuk peternakan. Nah, teman-teman, peternakan yang umumnya ada pada dataran tinggi adalah peternakan sapi perah. Udara di sekitar dataran tinggi akan terasa lebih sejuk dan juga dingin. Sehingga dataran tinggi sering sekali dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Mata pencaharian penduduk setempat pun biasanya sebagai petani dan juga peternak. Contohnya dataran tinggi yang kita ketahui adalah dataran tinggi yang ada di Puncak Bogor dan juga dataran tinggi Dieng. Tahu kan teman-teman tempatnya ada di mana? Selanjutnya adalah pantai. Kalau mendengar pantai, apa ya yang terlintas di pikiran teman-teman semua? Sekarang kita berkenalan dulu apa yang dimaksud dengan pantai. Pantai adalah perbatasan antara wilayah darat dan juga wilayah laut. Garis pantai biasanya digunakan untuk menandai batas wilayah suatu negara. Wilayah di sekitar pantai memiliki udara yang lebih panas dari wilayah dataran rendah. Pada umumnya, wilayah pantai dimanfaatkan untuk pengeringan ikan, budidaya hasil laut, ladang garam, dan juga objek wisata. Sehingga
mata pencaharian atau pekerjaan penduduk yang tinggal di sekitar pantai adalah sebagai nelayan, petani garam, dan juga penjaga pantai. Teman-teman, dari sini kita dapat memahami bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan bantuan dari sesama manusia ataupun dari lingkungan sekitarnya. Kita sebagai manusia harus memiliki hubungan yang seimbang dengan lingkungan sekitar. Tak hanya kepada sesama manusia, namun juga kepada makhluk hidup lain seperti hewan dan juga tumbuhan. Hal ini dilakukan agar manusia tidak merusak kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar. Lalu apa saja ya contoh dari perusakan lingkungan dan juga akibatnya? Pertama, contohnya adalah membakar hutan. Hal ini mengakibatkan satwa atau hewan akan kehilangan tempat tinggal mereka. Selain itu, sumber makanan hewan tersebut pun akan hilang. Selanjutnya adalah penggunaan pestisida berlebihan. Penggunaan pestisida pada tanaman bertujuan untuk mengurangi jumlah hama. Namun, jika digunakan secara berlebihan, pestisida dapat membunuh hewan selain hama. Selain itu, ia akan mempengaruhi populasi dari hewan tersebut. Berikutnya adalah perburuan hewan liar. Perburuan hewan liar dapat menyebabkan sebagian hewan atau satwa menjadi langka, bahkan punah. Hal tersebut akan menciptakan ketidakseimbangan karena rantai makanan hewan akan terganggu. Teman-teman, yuk dari sekarang kita lestarikan dan juga kita jaga keseimbangan lingkungan di sekitar kita. Karena tindakanmu hari ini akan menentukan keadaan bumi 10 tahun, bahkan beratus-ratus tahun yang akan datang. Maka, kita harus memiliki sikap tanggung jawab dan ayo cintai bumi kita. Now, let's practice together. Silakan teman-teman mengerjakan latihan soal berikut ini. 1. Isilah kolom berikut ini. 2. Tuliskan 3 upaya yang kamu lakukan dalam pelestarian lingkungan. Okay friends, let's close our study today by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.